Selamat siang semuanya, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Adapun yang akan kita bahas yaitu pertama pendahuluan, yaitu tentang manfaat dalam mempelajari persamaan dan pertidaksamaan eksponensial pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang ketiga, ruang lingkup materi. Dan yang keempat, kegiatan 1-2 yang merupakan kegiatan mandiri. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, persamaan eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial sering kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa pertumbuhan maupun peluruhan. Selain itu, banyak juga digunakan untuk menentukan banyaknya uang yang diinvestasikan di sebuah bank, peluruhan zat radioaktif, pertambahan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh kasus, pernahkah kalian melakukan percobaan di laboratorium, baik untuk mengamati pembelahan sebuah bakteri atau percobaan untuk memusnahkan bakteri tersebut dengan zat tertentu? Nah, bagaimana cara kita mengetahui banyaknya bakteri dalam waktu tertentu, atau bagaimana cara kita mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk sebuah bakteri membelah diri minimal atau maksimal menjadi X bagian, atau bagaimana cara kita mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk memusnahkan bakteri-bakteri tersebut sehingga jumlahnya kurang dari sekian bagian. Nah, hal itu akan sangat menarik tentunya untuk kita pelajari. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita harus memahami dulu dengan baik bagaimana penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Adapun konsep kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah untuk kompetensi dasarnya yang pertama 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah menuliskan bentuk-bentuk persamaan eksponensial, menuliskan bentuk-bentuk atau sifat-sifat pertidaksamaan eksponensial, menentukan penyelesaian dari persamaan eksponensial, menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial, menyusun model matematika dari permasalahan yang berkaitan dengan persamaan eksponensial, menyajikan hasil pemecahan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponensial, menyimpulkan himpunan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan persamaan eksponensial, menyusun model matematika dan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial, menyajikan hasil pemecahan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial, dan yang terakhir, menyimpulkan himpunan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial. Adapun ruang lingkup materinya yang akan kita bahas adalah mengenai persamaan eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial. Yang pertama, persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial adalah persamaan yang eksponen dan bilangan pokoknya memuat variabel. Sebagai contoh, 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 32x min 3 merupakan persamaan eksponensial yang eksponennya memuat variabel x. Sedangkan yang kedua, y plus 5 pangkat 5y min 1 sama dengan y plus 5 pangkat 5 min y merupakan persamaan eksponensial yang eksponen dan bilangan pokoknya atau basisnya juga memuat variabel, yaitu memuat variabel y. Selanjutnya, bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Bentuk yang pertama adalah bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat m. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat m, nah untuk a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Sebagai contoh, tentukan penyelesaian dari 27 sama dengan 3 pangkat 2 min 3x. Kita samakan terlebih dahulu basisnya, sehingga diperoleh 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 2 min 3x. Karena sudah basisnya sama, berarti kita selesaikan eksponennya. 3 sama dengan 2 min 3x, sesuai dengan sifatnya fx sama dengan m, sehingga diperoleh 3x sama dengan 2 min 3, 3x sama dengan negatif 1,
X-nya diperoleh min sepertiga atau negatif sepertiga. Selanjutnya, bentuk yang kedua. Bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 8 pangkat 5 min x sama dengan 4 pangkat 2 min 3x. Kita perhatikan basisnya belum sama, berarti kita harus samakan basisnya terlebih dahulu. Maka diperoleh 8-nya menjadi 2 pangkat 3, 4-nya menjadi 2 pangkat 2. Sehingga diperoleh 2 pangkat 3 kali pangkat 5 min x sama dengan 2 kuadrat pangkat 2 min 3x. Diperoleh 2 pangkat 15 min 3x, tinggal dikalikan pangkatnya sama dengan 2 pangkat 4 min 6x. Karena basisnya sudah sama, kita gunakan sifatnya fx sama dengan gx, 15 min 3x sama dengan 4 min 6x. Sehingga diperoleh min 3x plus 6x sama dengan 4 min 15, 3x sama dengan min 11. X-nya adalah min 11 per 3. Untuk bentuk yang ketiga, bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Untuk A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, begitu juga B lebih dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 1 dan A tidak boleh sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Contoh, tentukan penyelesaian dari 7 pangkat 5 min x sama dengan 4 pangkat 5 min x. Basisnya berbeda, eksponennya sama yaitu fx. Berarti di sini kita peroleh fx-nya adalah 5 min x sama dengan 0. 5 min x sama dengan 0, x-nya berarti sama dengan 5. Bentuk yang keempat yaitu fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Penyelesaiannya ada 4 tahap di sini. Pertama, gx sama dengan hx, fx sama dengan 1, fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx keduanya positif, fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx dan hx keduanya genap atau keduanya ganjil. Sebagai contoh kasus, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x min 10 pangkat 2x. Basisnya sama yaitu 3x min 10 merupakan fx-nya. Gx-nya berarti x kuadrat dan hx-nya adalah 2x. Penyelesaiannya yang pertama, gx sama dengan hx. Maka x kuadrat sama dengan 2x. X kuadrat min 2x sama dengan 0. Difaktorkan diperoleh x kali x min 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Syarat yang kedua yaitu fx sama dengan 1. Fx-nya 3x min 10, berarti 3x min 10 sama dengan 1. 3x sama dengan 11, maka x-nya diperoleh 11 per 3. Untuk syarat yang ketiga, fx sama dengan 0. Berarti 3x min 10 sama dengan 0. Diperoleh 3x sama dengan 10, x-nya adalah 10 per 3. Namun pada syarat yang ketiga ini kita harus memeriksa kembali untuk x sama dengan 10 per 3, apakah gx dan hx-nya keduanya positif? Kita peroleh g 10 per 3 sama dengan 10 per 3 kuadrat, berarti 100 per 9. Nilainya positif. Begitu juga untuk hx, berarti h 10 per 3 sama dengan 2 kali 10 per 3. Diperoleh hasilnya 20 per 3 bernilai positif. Jadi untuk x sama dengan 10 per 3, gx dan hx keduanya positif, berarti memenuhi syaratnya. Sehingga x sama dengan 10 per 3 merupakan penyelesaian. Jika salah satunya saja tidak bernilai positif, maka x untuk 10 per 3 tidak merupakan penyelesaian. Syarat yang keempat, fx sama dengan min 1. Berarti 3x min 10 sama dengan min 1. Diperoleh 3x-nya 9, x-nya adalah 3. Sekarang kita harus periksa apakah x sama dengan 3 ini untuk gx dan hx keduanya genap atau keduanya ganjil. G3 berarti 3 kuadrat, nilainya adalah 9, bernilai ganjil. H3, 2 kali 3, hasilnya 6, bernilai genap. Jadi untuk x sama dengan 3, gx-nya bernilai ganjil dan hx-nya bernilai genap, sehingga 3 bukan merupakan penyelesaian. Di sini gx dan hx-nya harus keduanya genap-genap atau ganjil-ganjil. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari 3x min 10 pangkat x kuadrat
sama dengan 3x min 10 pangkat 2x adalah 0, 2, 10 per 3, dan 11 per 3. Kita masuk ke sifat yang kelima. Bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, penyelesaiannya sebagai berikut. Fx sama dengan gx. Yang kedua, fx sama dengan negatif gx dengan syarat hx-nya genap. Dan yang terakhir, hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak boleh bernilai 0 dan gx juga tidak boleh bernilai 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian x kuadrat pangkat 3x min 10 sama dengan 2x pangkat 3x min 10. Berarti fx-nya x kuadrat, gx-nya 2x, dan hx-nya 3x min 10. Penyelesaian yang pertama, fx sama dengan gx. Berarti x kuadrat sama dengan 2x. X kuadrat min 2x sama dengan 0 diperoleh x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2. Yang kedua, fx sama dengan min gx. Berarti x kuadrat sama dengan negatif 2x. X kuadrat tambah 2x sama dengan 0, berarti faktornya x sama dengan 0 dan x sama dengan min 2. Untuk langkah ini kita harus periksa kembali apakah untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 2, hx-nya bernilai genap. H0, 3 kali 0 min 10, hasilnya negatif 10, genap. H min 2, 2 kali min 3, 3 kali min 2, dikurangi 10 hasilnya negatif 16, juga bernilai genap. Jadi, untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan min 2, hx bernilai genap, sehingga untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan min 2 merupakan penyelesaian. Yang ketiga, hx sama dengan 0, 3x min 10 sama dengan 0, berarti x-nya bernilai 10 per 3. Sekarang kita harus periksa apakah untuk x sama dengan 10 per 3 ini, fx-nya tidak boleh bernilai 0 dan gx-nya juga tidak boleh bernilai 0. F 10 per 3 berarti 10 per 3 kuadrat, hasilnya adalah 100 per 9, tidak merupakan 0. G pangkat 10 per 3, 2 kali 10 per 3 sama dengan 20 per 3, juga tidak bernilai 0. Jadi untuk X sama dengan 10 per 3, GX-nya tidak bernilai 0, Fx-nya juga tidak bernilai 0. Sehingga X sama dengan 10 per 3 merupakan penyelesaian. Dengan demikian himpunan penyelesaian dari X kuadrat pangkat 3X min 10 sama dengan 2x pangkat 3x min 10 adalah min 2, 0, 2, dan 10 per 3. Yang terakhir bentuknya adalah A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 1 dan A lebih dari 0, dan A besar tidak boleh 0, serta A, B, dan C elemen bilangan real. Untuk menyelesaikan persamaan di atas, dilakukan dengan cara mengubah persamaan tersebut kembali ke bentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya, kita misalkan A pangkat fx itu sebagai P, maka bentuk persamaan di atas dapat dirubah menjadi persamaan kuadrat A kali P kuadrat ditambah B kali P plus C sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 9 pangkat X min 10 kali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. 9 pangkat X kali min 10 kali 3 pangkat X plus 9, kita samakan dulu basisnya yang 1 9 yang 1 3, berarti kita rubah ke 3 pangkat X. Diperoleh 3 pangkat X kuadrat dikurang 10 kali 3 pangkat X plus 9 sama dengan 0. Kita misalkan P itu adalah 3 pangkat X sehingga diperoleh P kuadrat min 10P plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan P min 9 kali P min 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai P-nya adalah 9 atau P-nya sama dengan 1. Selanjutnya, kita substitusikan nilai P ke pemisalan di awal, yaitu P sama dengan 3 pangkat X. Sehingga 3 pangkat X sama dengan 9, diperoleh 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3, sehingga X-nya adalah 3. Atau 3 pangkat X sama dengan 1, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0, maka X-nya adalah 0. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari 9 pangkat X min 10 kali 3 pangkat X plus 9 sama dengan 0 adalah 0 dan 3. Kita lanjut ke pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Penyelesaian pertidaksamaan eksponensial menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi eksponensial. Nah, berdasarkan sifat kemonotonan grafik fungsi eksponensial dibedakan menjadi dua, yaitu untuk A atau basisnya yang lebih dari 1, maka fungsi fx sama dengan A pangkat x merupakan fungsi yang monoton naik.
Sedangkan untuk A antara 0 dan 1, fungsi fx sama dengan a pangkat x merupakan fungsi yang monoton turun. Untuk yang pertama, perbedaan sama eksponen untuk A lebih dari 1. Silahkan kalian perhatikan grafiknya untuk fx sama dengan a pangkat x, di mana A lebih dari 1. Berdasarkan grafik di atas diperoleh bahwa grafik tersebut monoton naik, artinya untuk setiap x1 dan x2 yang merupakan elemen bilangan real, maka akan berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 kurang dari fx2. Dari penjelasan di atas, maka diperoleh sifat fungsi eksponen untuk A lebih dari 1, yaitu sebagai berikut. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Dan jika fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Serta jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Sebagai contoh, Ibu berikan dua contoh di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x plus 2 lebih dari 16 pangkat x min 2. Pertama kita harus samakan basisnya. Kita rubah menjadi 2 pangkat x plus 2 lebih dari 2 pangkat 4. 16 kita rubah menjadi 2 pangkat 4. X pangkat min 2. Maaf, x kurang 2. Di mana A-nya kita peroleh adalah 2, berarti A-nya lebih dari 1. Fungsi ini merupakan fungsi yang monoton naik. Sehingga tanda perbedaannya untuk menyelesaikan eksponennya tidak dibalik. X plus 2 sama lebih dari 4 kali x min 2. Diperoleh x plus 2 lebih dari 4 x min 8 dan x min 4 x lebih dari min 8 min kurangi 2. Sehingga diperoleh min 3x lebih dari min 10, 3x nya kurang dari 10. Kenapa tandanya dibalik? Karena kita mengalihkan dengan bilangan yang negatif. Sehingga diperoleh x nya kurang dari 10/3. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari 10/3, x elemen real. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 9 pangkat 2x dikurang 10 kali 9 pangkat x tambah 9. Pertama, kita lihat basisnya ternyata sudah sama, berarti kita bisa rubah ke fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. 9x kuadrat dikurang 10 kali 9x plus 9 lebih dari 0. Kita misalkan P-nya adalah 9 pangkat x, sehingga diperoleh P kuadrat min 10P plus 9 lebih dari 0. Faktornya P min 9 kali P min 1 lebih dari 0. Untuk menentukan nilai P, kita cari dulu pembuat nolnya, yaitu P min 9 sama dengan 0 dan P min 1 sama dengan 0. Sehingga P sama dengan 9 dan P sama dengan 1. Penyelesaiannya kita uji dulu ke pertidaksamaannya, yang diminta adalah lebih dari 0. Berarti setelah kita uji, diperoleh tandanya yang di kiri 1 positif, di antara 1 dan 9 negatif, di sebelah kanan 9 positif. Yang diminta lebih dari berarti yang positif. Sehingga kita dapat penyelesaiannya adalah P kurang dari 1 atau P lebih dari 9. Yang diminta adalah penyelesaian dari X, bukan penyelesaian dari P. Kita kembali ke pemisalan. P tersebut sama dengan 9 pangkat X, sehingga diperoleh 9 pangkat X kurang dari 1 atau 9 pangkat X lebih dari 9. Kita samakan dulu basisnya, 9 pangkat X kurang dari 9 pangkat 0 atau 9 pangkat X lebih dari 9 pangkat 1, sehingga X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 1. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 0 atau X lebih dari 1, dan X elemen bilangan real. Yang kedua yaitu perbedaan eksponensial untuk basisnya antara 0 dan 1. Silahkan perhatikan kembali gambar dari grafik fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya adalah antara 0 dan 1. Berdasarkan grafik di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Untuk A lebih dari 0 kurang dari 1, fungsi fx sama dengan a pangkat x merupakan fungsi yang monoton turun. Artinya, untuk setiap x1, x2 elemen real, maka akan berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika
fx1 lebih dari fx2. Dari kesimpulan itu maka diperoleh sifat fungsi eksponensialnya adalah jika a pangkat fx kurang dari a pangkat gx maka fx lebih dari gx. Jika a pangkat fx lebih dari a pangkat gx maka fx-nya kurang dari gx. Dan jika a pangkat fx kurang dari sama dengan a pangkat gx maka fx lebih dari sama dengan gx. Dan yang terakhir, jika a lebih pangkat fx lebih dari sama dengan a pangkat gx maka fx kurang dari sama dengan gx. Bisa kalian lihat, untuk a lebih dari 0 kurang dari 1, tanda pertidaksamaannya dibalik untuk menentukan himpunan penyelesaian. Sebagai contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 1/125 pangkat x plus 3 lebih dari sama dengan 1/5 pangkat 2x plus 5. Basisnya berbeda, berarti kita harus samakan basisnya terlebih dahulu. Sehingga terperoleh 1/5 pangkat 3 kali x plus 3 lebih dari sama dengan 1/5 pangkat 2x plus 5. Sehingga terperoleh 1/5 pangkat 3x plus 9 lebih dari sama dengan 1/5 pangkat 2x plus 1. Basisnya di sini 1/5, berarti basisnya ada di antara 0 dan 1 yang merupakan fungsi turun. Sehingga untuk menyelesaikan peridaksamaannya ini, tanda peridaksamaannya kita balik, sehingga diperoleh 3x plus 9 kurang dari sama dengan 2x plus 5. 3x min 2x kurang dari sama 5 min 9, x-nya kurang dari sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang dari sama dengan min 4 dan x elemen bilangan real. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 1/3 pangkat x kuadrat min 6x lebih dari 1/3 pangkat 5 min 2x. Basisnya di sini sudah sama, yaitu sama-sama 1/3, berarti kita tidak perlu menyamakan basisnya lagi. Karena basisnya 1/3 ada di antara 0 dan 1 yang merupakan fungsi turun, maka untuk menyelesaikan peridaksamaan eksponennya kita harus membalik tandanya. Sehingga diperoleh x kuadrat min 6x kurang dari 2 min 2x. X kuadrat min 4x min 5 kurang dari 0. Faktornya adalah x min 5 kali x plus 1 kurang dari 0. Sehingga diperoleh pembuat nolnya adalah x min 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0, di mana x sama dengan 5 atau x-nya sama dengan negatif 1. Kita buat garis bilangan, kita tentukan tandanya. Di sebelah kiri min 1 tandanya positif, di antara min 1 dan 5 tandanya negatif, dan di sebelah kanan 5 tandanya positif. Karena yang diminta kurang dari, kita cari tanda yang negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih dari min 1 kurang dari 5. X elemen bilangan real. Baik, untuk kesimpulannya, dari materi yang sudah Ibu bahas tadi, Ibu akan menyimpulkan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan ataupun persamaan eksponensial. Nah, yang pertama untuk persamaan eksponensial, terlebih dahulu kita harus menyamakan basisnya. Jika antara ruas kiri dan ruas kanan masih berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Baru kita bisa cek dia bentuk yang mana yang bersesuaian dengan masalah yang diberikan. Tadi kita sudah bahas 6 bentuk, dari bentuk 1 sampai bentuk 6. Silahkan kalian cermati lagi apa yang Ibu maksud. Selanjutnya, setelah kalian tahu bentuknya yang mana, kalian tentukan nilai eksponennya sesuai dengan syarat dari bentuk tersebut. Jadi setiap bentuk itu memiliki syarat yang berbeda-beda. Nah, terakhir baru kalian bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Itu untuk persamaan eksponensial. Nah, untuk pertidaksamaan eksponensial kurang lebih langkah penyelesaiannya sama, cuman ada beberapa yang perlu kalian cermati lagi dengan baik. Yang pertama, langkahnya adalah kita samakan dulu basisnya. Jika antara ruas kiri dan ruas kanannya berbeda, selanjutnya kita cek apakah basisnya lebih dari 1 atau basisnya antara 0 dan 1, karena ini berbeda ya. Jika basisnya lebih dari 1, maka sifat pertidaksamaan eksponen yang digunakan adalah untuk grafik yang menonton naik. Bagaimana untuk grafik yang menonton naik? Tanda pertidaksamaannya dalam menyelesaikan eksponen tersebut tidak dibalik atau tetap sesuai dengan permasalahan di awal. Nah,
Yang kedua, jika basisnya antara 0 dan 1, maka gunakan sifat pertidaksamaan eksponensial untuk grafik yang monoton turun. Bagaimana sifatnya? Jika X1 dan X2-nya elemen bilangan real, di mana X1 lebih dari X2, maka Fx1-nya kurang dari Fx2. Artinya apa? Tanda pertidaksamaannya dibalik pada saat menyelesaikan eksponennya. Itu yang harus ditekankan dan dicermati kembali dan harus diingat. Setelah itu baru kita tentukan batas-batas nilai eksponennya. Setelah kita tahu menggunakan garis bilangan jika kita peroleh dalam pertidaksamaan kuadrat ataupun pertidaksamaan linier. Jadi itu harus kalian pahami juga dulu dengan baik pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadratnya. Nah, terakhir baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi ini kesimpulan secara umum tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Untuk rangkumannya silahkan kalian buat sendiri, kalian catat, nanti Ibu akan berikan referensi tambahan lain. Tambahan referensi yang bisa kalian gunakan untuk kalian cermati, kalian silahkan kunjungi link berikut. Untuk persamaan eksponensial, Ibu sediakan 3 link yang bisa kalian cermati. Untuk persamaan eksponensial ada 2 link YouTube di sini. Selain link-link ini juga kalian bisa nyari referensi lain di internet untuk tambahan pengetahuan kalian. Kita lanjutkan. Untuk kegiatan 1 ini merupakan kegiatan mandiri. Ada 10 soal. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 merupakan permasalahan dari persamaan eksponensial, sedangkan nomor 5 sampai dengan nomor 10 merupakan permasalahan dari pertidaksamaan eksponensial. Hati-hati untuk pertidaksamaan eksponensial, silahkan cermati basisnya. Apakah basisnya sudah sama? Jika sudah, apakah yang dirubah itu basisnya menjadi lebih dari 1 atau antara 0 dan 1? Ibu tekankan jika dia lebih dari 1 maka kalian tidak perlu membalik tanda. Sedangkan jika antara 0 dan 1 berarti kalian harus membalik tanda atau mengganti tandanya yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen tersebut. Pada penyelesaian pertidaksamaan eksponen ini juga kalian harus bisa memahami dengan baik bagaimana pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan linier. Pada kegiatan 2, Ibu berikan 1 kasus kontekstual tentang penelitian di bidang mikrobiologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Nah, pada kultur bakteri tersebut, 1 bakteri membelah menjadi R bakteri setiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri dan setelah 2 jam kemudian jumlah bakteri tersebut menjadi 40.000. Jika setelah X jam jumlah bakteri adalah 320.000 bakteri, tentukan nilai X, batas-batas nilai X-nya. Boleh. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan model matematika yang menyatakan jumlah bakteri tersebut setelah X jam. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan model persamaan eksponensial atau pertidaksamaan eksponensial tersebut dari model yang kalian peroleh. Yang ketiga, kalian harus bisa menyimpulkan bentuk himpunan penyelesaian yang benar sesuai dengan permasalahan itu. Nah, setelah menyelesaikan semua soal pada kegiatan 1 dan kegiatan 2 ini, silahkan cermati lagi contoh-contoh yang Ibu berikan. Silahkan selanjutnya kalian upload pekerjaan kalian pada assignment di nesalearning.com. Karena tugas ini merupakan tugas mandiri, silahkan kerjakan dengan baik secara mandiri. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kembali, silahkan kalian
masuk ke diskusi di WA Group. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat siang dan semangat belajar untuk masa depan yang lebih cemerlang. Tetap jaga protokol kesehatan 3M. Memakai masker, selalu mencuci tangan, dan ketiga, menjaga jarak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap terhindar dari virus. Terima kasih.